Di suatu malam, ada seekor tikus yang sedang mengintip dari balik celah tembok. Awalnya dia melihat sebuah bungkusan. Dia pikir itu makanan. Tapi betapa terkejutnya begitu dia tahu bahwa bungkusan itu ternyata berisi perangkap tikus. Si tikus itu pun bergegas lari sambil menjerit memberi peringatan kepada hewan-hewan lainnya. Awas, ada perangkap tikus dalam rumah. Hati-hati, ada perangkap tikus dalam rumah. Sang ayah yang mendengar dengan tenang berkata, "Shh, tenang, aku ini tahu itu memang masalah besar buat kamu. Tapi buat aku sih nggak masalah. Udah jangan berisik, sakit kepalaku tahu dengar kamu jerit-jerit." Si tikus pun berbalik dan pergi menuju ke sang kambing. "Hei kambing, ada perangkap tikus tuh di dalam rumah." "Wah, kamu serius?" kata si kambing dengan pelan penuh simpati. "Tapi gak ada juga yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu. Aku doain aja deh, semoga kamu baik-baik aja." Gak jauh dari situ ada si lembu. "Hah? Apa kamu bilang perangkap tikus? Terus saya harus panik gitu? Saya harus jerit-jerit juga kayak kamu?" "Enak aja." Begitu kata si lembu sambil menertawakan si tikus. Karena gak ada yang peduli, tikus itu pun kembali ke rumahnya dengan sedih. Tiba-tiba di tengah malam terdengar suara seperti bunyi perangkap tikus yang berhasil menangkap mangsa. Si istri petani berlari melihat apa aja yang terperangkap. Tapi karena gelap dia nggak melihat bahwa sesungguhnya yang kena perangkap itu adalah seekor ular berbisa. Ular itu pun mematok tangan si istri dan petani pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, mereka pun kembali ke rumah. Namun karena badannya masih demam, akhirnya dokter menganjurkan untuk si istri makan sup ayam hangat. Petani itu pun langsung mengasah pisaunya dan pergi ke kandang mengambil ayam untuk dimasak. Tapi ternyata efek racun dari bisa ular itu masih sangat kuat reaksinya dan membuat si istri nggak kunjung sembuh. Banyak tetangga yang akhirnya datang membesuk dan si petani harus menyiapkan makanan. Menu gulai kambing jadi pilihannya. Si kambing pun diambil dari kandang untuk dibuat santapan. Hingga akhirnya si istri meninggal. Si lembu yang di kandang pun disiapkan untuk dijadikan santapan untuk para warga yang datang melayat. Mungkin ini hanya sebuah ilustrasi cerita, namun lewat cerita ini kita diingatkan. Seringkali ketika kita mendengar ada seseorang yang menghadapi masalah, kita sering merasa gak peduli dan berpikir, itu kan masalah dia, gak ada hubungannya dengan saya. Padahal sikap membandingkan diri sendiri seperti itu akan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Cobalah untuk lebih peduli dengan masalah sekitarmu. Karena bisa jadi masalah orang lain mungkin menjadi masalahmu juga di kemudian hari.